Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yani Puspitasari, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Lampung, akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi pada manusia. Nah, sebelumnya, apakah sudah pada mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem koordinasi pada manusia? Jadi, sistem koordinasi pada manusia adalah sebuah sistem yang mengatur kerja-kerja organ pada tubuh manusia. Pengertian lainnya yaitu adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf itu adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kerja aktivitas di tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Fungsi dari sistem koordinasi atau sistem saraf adalah mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai pada fungsinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, komponen dari sistem koordinasi itu ada reseptor, konduktor, dan efektor. Nah, apa itu reseptor? Reseptor itu adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang, yaitu indera, seperti mata kita alat indera, lalu kulit, dan juga indera penciuman kita. Yang kedua yaitu konduktor. Nah, konduktor inilah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang. Yang disebut sebagai penghantar rangsang di sini yaitu sel-sel saraf atau neuron. Yang ketiga adalah efektor. Efektor ini adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsang, yaitu otot dan kelenjar. Nah, di sini telah ditampilkan struktur dari sel saraf atau neuron tadi ya, sebagai apa tadi sel saraf atau neuron? Penghantar rangsang. Nah, di sel saraf atau neuron ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah badan sel. Bisa dilihat ya dari panah atau garisnya. Badan sel itu apa sih? Jadi badan sel saraf itu adalah struktur saraf yang mengandung inti sel dan sitoplasma. Yang kedua ada bagian dendrit. Nah, dendrit itu bisa dilihat di gambar. Dia ada di sekitaran seperti cabang-cabangnya di badan sel ya. Di dendrit itu adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit ini fungsinya membawa rangsangan ke badan sel. Yang selanjutnya yaitu ada seperti benang yang panjang, itu dinamakan akson. Nah, akson ini nih fungsinya untuk membawa rangsangan dari badan sel saraf ke saraf lain. Jadi nanti di akson yang paling terakhir yang ada di ujung ini, yang dijelaskan oleh kursor ini, akan menghantarkan rangsangan ke sel saraf lain. Nah, yang membungkus akson ini dinamakan yang seperti pil ini ya, seludang myelin atau biasa disebut dengan selubung myelin. Sekat-sekat di antara selubung myelin ini dinamakan nodus Ranvier. Nah, selubung myelin ini fungsinya untuk isolator dan pemberi makan sel saraf. Nah, di sini kita akan menjelaskan macam-macam neuron. Apa aja sih macam-macam neuron itu? Yang pertama ada neuron sensorik. Pengertian dari neuron sensorik itu adalah neuron yang membawa rangsangan dari reseptor atau indera ke pusat susunan saraf, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron konektor atau asosiasi, yaitu neuron yang membawa rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Yang ketiga ada neuron motorik. Neuron motorik adalah neuron yang membawa rangsangan dari pusat susunan saraf ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Jadi macam-macam neuron ini nih dibedakan berdasarkan seperti fungsinya. Iya. Nah, di sini ada jalan yang dilalui rangsangan. Ada gerak biasa dan gerak refleks. Gerak refleks itu gerak tiba-tiba atau tidak disadari ya. Jadi untuk jalan yang dilalui rangsangan dari gerak biasa
itu yang pertama dari rangsangan ke neuron sensorik, lalu ke otak, lalu ke neuron motorik, baru ke gerak. Gerak ini dinamakan efektor. Nah, yang selanjutnya adalah jalan melalui rangsangan dari gerak refleks atau tiba-tiba yang tidak kita sadari. Yang pertama itu dari rangsangan, lalu ke neuron sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke neuron motorik, dan lanjut ke gerak atau ke hasil dari rangsangan itu ya. Nah, bedanya dari gerak biasa dan gerak refleks ini adalah jalan melalui rangsangannya. Kalau gerak biasa itu melalui otak, sedangkan gerak refleks ini tidak ke otak. Jadi dari neuron sensorik langsung ke sumsum tulang belakang. Nah, ini dia ada alat indera ya, macam-macam alat indera atau bagian-bagian dari sistem koordinasi pada manusia. Yang pertama ada mata, yaitu sebagai penerima rangsang atau cahaya. Jadi mata ini menerima rangsang berupa cahaya. Yang kedua telinga. Telinga ini menerima rangsangnya dalam bentuk getaran bunyi yang kita terima. Dan selain fungsi sebagai penerima rangsang getaran bunyi, juga telinga ini sebagai tempat adanya indera keseimbangan. Yang ketiga ada hidung, itu dia menerima rangsang berupa gas atau bau-bau seperti itu. Yang keempat ada lidah. Lidah ini menerima rangsang dalam bentuk zat yang terlarut, makanya kita bisa merasakan asam, asin, atau manis itu dari indera pengecap kita atau lidah maksudnya. Yang kelima ada kulit. Nah, kulit ini termasuk alat indera kita dalam sistem koordinasi karena kulit ini menerima rangsang dalam bentuk sentuhan atau suhu, jadi kita bisa merasakan panas atau dingin. Selain sistem syaraf ya, di sistem koordinasi pada manusia ini juga ada sistem hormon. Jadi yang membedakan sistem hormon dan sistem syaraf itu bisa dilihat pada tabel. Kalau sistem hormon itu terdiri dari kelenjar, sedangkan sistem syaraf itu terdiri dari jaringan syaraf. Nah, pesan yang dihantarkan dari sistem hormon itu hormon, yaitu zat kimia, sedangkan sistem syaraf itu impuls atau tadi hasil dari rangsangan tadi. Kalau sistem hormon ini yang diedarkan dalam darah, kalau sistem syaraf ini diedarkan sepanjang sel syaraf. Untuk kecepatannya, sistem hormon itu lebih lambat, sedangkan sistem syaraf itu lebih cepat. Ya, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.